asal muasal terciptanya datuk kita Adam alaihissalam. Allah mengatakan, aku meniupkan ruhku ketika setelah dibikin tembikar tanah berwujud. Tembikar tanah itu diberi bentuk seperti manusia ini, profil jasad kita ini diberi bentuk dulu, belum hidup itu tembikar tanah. Lalu Allah tiupkan ruhnya, Allah tiupkan nur Muhammad itu. Maka logika kita mengatakan bahwa zat Allah ini tidak bisa kita analisa dengan akal kita. Ketika dia meniupkan berarti dia menjelma, tidak. Ketika dia meniupkan berarti total semua zat itu masuk ke tubuhnya Adam, tidak. Batang tubuhnya Adam, tidak. Allah mengatakan, aku tiupkan ruhku, nurku, nur Muhammad. Maksudnya begitu. Jadi sebagian saja hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maulah wa ni'mal nasir. Wakil, mandat, kuasa zat Allah ini ditiupkan. Masuklah nur Muhammad itu pertama di otaknya Nabi Adam. Mengapa di otaknya? Selama 100 tahun tinggal di otaknya, di akalnya, agar Nabi Adam ini memikirkan tentang, mengkaji tentang kebesaran Allah, sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, sifat dirinya, sifat Allah yang bernama Nur Muhammad itu. Kemudian Allah pindahkan Nur Muhammad ini ke dua pandangan mata. Maka mata ini mulai hidup, terbuka, lalu menyaksikan. Karena Nur Muhammad lah yang berperanan, sudah mulai sadar dan menyadarkan, serta mulai terang benderang dan melihat apa ciptaan-ciptaan Allah. Ada malaikat, ada Baitul Aras, ada Baitul Ma'mur, ada Jannah, ada segala ciptaan Allah yang indah di negeri malakut. Pada saat itu Nabi Adam sudah mulai melihat. Yang membuat dia melihat adalah karena adanya Nur Muhammad di dalam mata. Kemudian Allah pindahkan lagi Nur Muhammad ini ke hidungnya. Pertama sekali keluar dari hidung itu bersin. Maka insya Allah setiap hamba Allah yang apabila bersin mengucapkan alhamdulillah, ia mendengarkannya menyebut harakamullah, sementara yang perempuan alhamdulillah. Karena apa dia bersin Nabi Adam ini? Karena asalnya dari tanah. Maka Nur Muhammad ketika keluar masuk tinggal menetap di hidung, bersinlah dia. Kemudian pindah Nur Muhammad ini di telinga, lalu mendengarlah Nabi Adam. Lalu pindah turun lagi ke jantung hati, di kolbi ini. Lalu Nur Muhammad pindah lagi ke perut. Maka rasa laparlah kita karena adanya Nur Muhammad, wahai anakku. Kemudian Allah pindahkan lagi Nur Muhammad di kemaluan. Hiduplah kemaluan kita ini karena adanya Nur Muhammad. Kemudian turun ke betis, lalu turun ke tumit kaki. Insya Allah itulah singgasana, tempat singgahnya Nur Muhammad di tubuh kasar Adam pada saat itu. Maka Allah dalam keadaan zatnya tidak bisa kita kaji tentang bentuk, wujud dan rupa. Karena Allah dalam keadaan zatnya itu sangat rahasia di atas rahasianya. Nur Muhammad lah yang pantas kita kaji, karena Nur Muhammad tercipta. Dan Nur Muhammad adalah hamba. Nur Muhammad adalah sifat. Nur Muhammad adalah baharu. Ada karena diadakan. Karena Nur Muhammad inilah jasad Adam ini bergerak, anakku. Matanya melihat, otaknya berpikir, telinganya mendengar, hidungnya bersin, jantung hatinya mulai berdegup, kemudian kemaluannya bergerak, lalu kakinya bergerak, tangannya dan semua elemennya bergerak karena Nur Muhammad. Maka kita, Nur Muhammad melalui ada di tulang sulbinya Adam melahirkan kita, adanya kita. Hakikatnya hanya 3 saja. Kita sebagai tubuh kasar, kita sebagai jiwa adalah hamba. Nur Muhammad pun tetap sebagai hamba dan harus kembali ke zat. Setiap hamba ini nak kembali ke zat, syaratnya harus mati nak, tidak hidup.
Karena zatlah yang pantas hidup, zatlah yang maha hidup, zatlah yang hanya satu, Tuhan hanya satu. Itulah Allahu Zat anakku. Allah mengatakan bahwa dalam setiap aktivitasmu ada dua aktivitas dalam kehidupanmu. Apabila aku genggam, itulah yang kalian alami dalam keadaan tidur dan mati. Ketika aku genggam, pasti kalian mengantuk dan tertidur. Dan ketika aku genggam, pasti kalian akan mati. Itulah kita belajar mengenal diri anakku. Kita sebagai hamba anakku. Walaupun kita sudah tenggelam di dalam zatnya Allah, kita sudah tiada. Zat Allah yang ada, lalu kita hidup anakku, maka kita termasuk insan kamil mukamil. Pada saat kita insan kamil mukamil, jasad ini tidak sadar bahwa kita adalah hamba anakku. Kita tidak sadar yang menggerakkan adalah Allah, yang melihat adalah Allah, yang mendengar adalah Allah, yang berjalan adalah Allah. Itu yang disebut dengan wali majdub. Itu yang disebut dengan kekasih Allah, yang sudah Allah lah yang mengatur dan menggerakkan roda perjalanan raganya ya Allah. Itulah sudah fa'idha aroda syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Dia sudah tidak makan, dia sudah tidak minum, dia sudah tidak tidur. Itulah syarat ketuhanan Allah yang ada pada raga manusia. Tetapi bukan menjelma, bukan menyatu. Ingat baik-baik, bukan zat Allah menjelma menjadi manusia, sehingga di mana manusia, di mana sebagai hamba, di mana sebagai Allah Tuhan zat. Tidak anakku, kita tetap sebagai hamba. Allah zat tetap sebagai zat, karena kita diciptakan untuk mengenal, untuk berruku dan sujud, untuk mengakui ketuhanan Dia. Karena sesungguhnya kita ditempatkan di bumi, dan asal muasal kita berasal dari setetes mani, dan karena kita diadakan dan digerakkan oleh Nur Muhammad ciptaannya juga. Insya Allah, oleh karena itu kita tahu bahwa kita berasal dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad kita berasal dari dirinya yang bernama Zat. Maka kita belajar mengenal diri. Pelan-pelan kita merangkak, menanjak tangga ini menuju ke tempat asal kita bernama Nur Muhammad. Itulah tuntunan sejati kita. Sampai di Nur Muhammad kita tiada, jiwa kita tenggelam anakku. Nur Muhammadlah berangkat menuju ke zatnya. Tenggelamlah Nur Muhammad ke dalam zatnya. Kalau zatnya masih meridhoi bahwa hamba-hambanya ini hidup, maka insya Allah hamba-hamba ini hidup menjadi insan yang kamil mukamil anakku. Dia tidak sadar bahwa dia adalah hamba. Sesungguhnya yang ada adalah zat Allah semata. Tetapi bukan zat Allah menjelma anakku. Ingat sekali lagi. Dan perjalanan makrifat ini bukan menyatu anakku, tetapi justru Allah mengatakan dalam hadis qudsinya, apabila hambaku datang mendekati aku, maka akan aku binasakan dia. Maksudnya kita hancur berantakan anakku. Kita tiada, yang ada hanyalah zat Allah. Kalau Allah hidupkan kita lagi, itulah maha kuasanya Allah. Dan hidupnya kita bukan lagi kita yang hidup, tetapi Allah yang hidup. Setiap perjalanan kita di atas muka bumi adalah menjadi hamba yang kamil mukamil. Seorang wali-wali Allah yang kamil mukamil, dia tidak lagi makan, tidak lagi minum makanan bumi dan minuman bumi anakku. Hanya dengan kuasa dan kebesaran Allah jualan, dia selalu hidup seperti para ahli surga di alam jannah. Insya Allah. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita adalah hamba yang hina anakku. Kita masih mencicipi makanan bumi yang kotor. Mengapa kita masih menjadi hamba anakku? Mengapa walaupun Allah yang ada melalui Nur Muhammadnya diciptakan di dalam hati yang ada di singgasana kolbi ini terhijab oleh dinding-dinding hawa bumi anakku? Karena nafas kita yang belum menjadi jiwa ini pesiar dan menghirup mendapatkan makanan-makanan bumi. Lalu kita yang masih berutuh, berprofil utuh, masih menjadi darah, daging dan kulit ini masih memenuhi makanan-makanan bumi yang kotor ini. Oleh karena itu, maka pantaslah kita tetap menjadi hamba. Apabila kita ingin masuk lebur di dalam dan kita mati, tiada yang ada hanyalah Allah. Kalau Allah hidupkan kita lagi menjadi insan kamil mukamil, maka syarat ketuhanan itu harus kita miliki. Syarat rabaniyahnya Allah harus kita miliki, yaitu kita tidak pernah akan makan lagi, kita tidak pernah akan minum lagi. Kita ada dan tiada. Kita tiada tetapi ada. Kadang kita ada, kadang kita tiada. Itulah kekasih Allah. Itulah wali-wali Allah yang jadab mujadab. Insya Allah seperti itu. Lalu pertanyaan kita, bagaimana dengan datuk baginda Nabi? Dialah sang sejati. Dialah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, raga yang sejati, yang diizinkan Allah menjadi hamba
dan menjalankan sunnatullah. Makannya sedikit saja anakku. Ketika ayahanda, ketika datuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makannya hanya dengan 3 kurma. Dia berbanyak dengan puasanya, sementara kita tidak bisa mengikutinya. Karena sesungguhnya keaslian dan sejati raga rupa Allah itu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan Allah, karena dia tetap rupa ciptaan Allah. Dia tetap rupa ciptaan Allah. Nur Muhammad tetap sifat ciptaan Allah. Zatlah pencipta segalanya, insya Allah. Allahu zat, Allahu wujud, Allahu rupa. Allahu zat adalah segalanya, Allahu wujud adalah sifatnya yang bernama Nur Muhammad. Allahu rupa, itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam adalah bahasa Arabnya bernama tiada. Adam adalah Abu Basar, sementara Muhammad adalah Abu Arwah. Insya Allah jasmani Adam, jasmani Ibrahim, jasmani semua kita ini sesungguhnya adalah Muhammad. Kita akan menuju menjadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Dia menjadi rahmat seluruh alam ketika dia diciptakan. Muhammad awal, Muhammad akhir, Muhammad zahir, Muhammad juga adalah batin. Insya Allah Muhammad adalah awal, Muhammad adalah akhir, Muhammad adalah zahirnya Adam, Muhammad juga adalah batinnya Adam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.